Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Rafli Wahyu dari 2B Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul berpikir positif. Definisi berpikir positif di sini yaitu cara berpikir yang tidak hanya fokus pada masalah, tetapi juga melihat peluang, harapan, dan solusi. Contoh, ada seorang mahasiswa mendapat nilai rendah satu ujian. Ia berpikir negatif, saya memang tidak pintar, saya pasti gagal. Di sisi lain dia berpikir positif, saya kurang baik, berarti saya harus belajar lebih giat agar dapat memperbaiki cara belajarnya. Terus yang kedua, aspek-aspek berpikir positif. Di sini ada 4 aspek, yaitu harapan yang positif, afirmasi diri, pernyataan yang tidak menilai, dan penyesuaian diri. Di sini poin A yaitu harapan yang positif, yaitu keyakinan bahwa seseorang masih memiliki kemampuan untuk berkembang dan menghadapi masalah. Contohnya, seseorang gagal dalam seleksi kerja, tetapi berpikir, saya belum berhasil sekarang, tapi saya bisa mencoba lagi dengan persiapan yang lebih baik. Terus yang kedua yaitu afirmasi diri, yaitu kemampuan melihat kelebihan diri dan memberikan keyakinan positif ke diri sendiri. Contohnya, saat menghadapi tugas sulit, seseorang berkata, saya mampu menyelesaikan tugas ini kalau saya berusaha dan mengatur waktu dengan baik. Terus yang poin C, pernyataan yang tidak menilai, yaitu tidak langsung menyalahkan atau memberi penilaian buruk terhadap diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, ketika ada teman yang terlambat mengumpulkan tugas, kita tidak langsung berpikir bahwa dia malas, tetapi kita berpikir juga mungkin ada alasan kenapa dia terlambat. Terus poin D yaitu penyelesaian diri yang realistis, yaitu menerima keadaan yang terjadi dan berusaha menyelesaikan diri dengan kondisi tersebut. Contohnya, seseorang tidak diterima di kampus favoritnya. Dia tidak harus menyalahkan diri, tetapi ia mencari tahu kekurangan dan mencoba kesempatan lain. Terus yang poin 3, tujuan dan manfaat berpikir positif. Di sini ada 2 poin, yaitu membantu mencapai keberhasilan dan mengurangi stres. Nah, yang pertama itu membantu mencapai keberhasilan. Berpikir positif membuat seseorang lebih percaya diri dan termotivasi untuk mencapai tujuan. Contohnya, siswa yang percaya dirinya bisa lulus ujian akan lebih rajin belajar dibanding siswa yang merasa pasti gagal. Terus poin B, mengurangi stres. Bagi konselor maupun klien, berpikir positif membantu menghadapi masalah dengan lebih tenang. Contohnya, klien yang sedang mengalami masalah tidak hanya melihat masalahnya, tetapi mulai mencari cara untuk mengatasinya. Kita masuk ke bagian kecakapan dalam mengidentifikasi masalah. Di sini ada 4 poin, yaitu pengertian, proses identifikasi masalah dalam konseling, sumber-sumber masalah klien, dan kecakapan identifikasi masalah sebagai kompetensi konselor. Kita masuk ke definisinya, yaitu identifikasi masalah merupakan salah satu langkah yang paling penting dan krusial dalam proses konseling maupun dalam proses penelitian ilmiah. Identifikasi permasalahan penelitian adalah salah satu langkah yang paling penting, di mana permasalahan penelitian merupakan permasalahan yang memungkinkan dilakukannya investigasi secara empirik. Maksud dari investigasi secara empirik yaitu kita melakukan observasi ataupun penelitian bukan hanya dari teori saja ataupun pendapat orang lain. Kita masuk poin 2, yaitu proses identifikasi masalah dalam konseling. Di sini ada 3, yaitu menemukan masalah, yang kedua mengidentifikasi sumber permasalahan, terus yang ketiga menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan. Nah, pertama itu menemukan masalah, yaitu mengenali masalah klien yang sedang dialami klien. Contohnya, klien mengatakan, saya sulit fokus belajar. Masalah yang ditemukan kesulitan konsentrasi dalam belajar. Terus yang poin B, mengidentifikasi sumber permasalahan, yaitu mencari penyebab utama dari masalah, bukan hanya melihat gejalanya. Contoh, masalah siswa sulit fokus belajar. Penyebabnya bisa karena sering tidur larut, banyak pikiran, atau tekanan dari lingkungan. Terus yang C, membuat kalimat inti masalah, yaitu kita merangkum semua masalah secara jelas agar mudah dipahami. Contohnya, bukan,
dia anak yang bermasalah. Tetapi siswa mengalami kesulitan konsentrasi belajar akibat kurangnya manajemen waktu dan tekanan akademik. Terus yang ketiga, sumber masalah klien. Poin A, tantangan, keraguan atau kebingungan. Seorang tidak yakin harus mengambil keputusan. Contoh, mahasiswa bingung memilih lanjut kuliah atau bekerja. Terus yang poin B, hambatan atau kesenjangan. Ada perbedaan antara harapan dan kenyataan. Contohnya, seseorang ingin atau saya ingin mendapat nilai tinggi, tetapi cara belajarku ini belum sesuai dengan yang dipelajari sehingga hasilnya tidak maksimal. Terus yang keempat, kecakapan identifikasi masalah sebagai kompetensi konselor. Konselor harus mampu menemukan masalah dengan tepat, karena jika salah memahami masalah maka bantuan yang diberikan bisa tidak sesuai. Contohnya, klien terlihat sering diam di kelas. Kesimpulan, terburu-buru, dia tidak peduli belajar. Identifikasi yang tepat, ternyata dia mengalami kecemasan sehingga takut berinteraksi. Itu saja, sekian dari pemaparan materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.